Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati Ibu RT 40 Bapak RT ya. Oh ada ini ya. Oh 7 bulanan. Aduh tadi saya marah-marah ini masih ini baru ngos-ngos agak serak-serak basah gitu. Ya soalnya ini yang kebanyakan makan sawo. Sawo, genjer. Loh, tadi saya beli genjer 3 ya Bu Bambang ya. Mana Bu Bambang tuh? Genjer 3 itu. Iya. Iya, genjer itu itu sayur yang paling enak gitu. Pokoknya kalau udah makan sayur genjer lupa sama mertua. Iya, pas lagi makan tuh gak inget sama mertua tuh. Lagi makannya, mertua di Jakarta mertuanya. Bu RT, Bapak RT dan juga ini semua ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf ini bercanda dulu Bu ya. Iya. Ini maksud dan tujuannya adalah selamatan 7 bulanan Ibu Yuli Hermawati. Mana Bu Yulinya nih? Bu Yulinya ada? Ada Bu Yuli. Alhamdulillah 7 bulanan. Jadi kalau 7 bulanan ini berarti temanya adalah tentang syukuran, tentang minta doa dan juga tentang sedekah. Karena kalau 7 bulanan ini kan udah pengen kurang lebih sekitar 2 bulan lagi ini mau lahiran. Kita ini bersyukur karena selama 7 bulan itu selamat. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya dia harus keguguran ketika di 3 bulan atau 4 bulannya itu janinnya masih lemah, dia sudah keguguran. Istri saya aja 3 kali dikiret tuh 3 kali 3 bulan pas diperiksa ternyata kalau bahasa kedokterannya itu black hole, tidak ada janinnya itu, tapi hamil, tapi janinnya itu tidak berkembang, ya itu, nah itu akhirnya ya sudah 3 kali dikiret. Ya alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ya mudah-mudahan ya cepat-cepatlah diberikan keturunan. Dan juga kalau bisa mah anaknya 12. Amin. Bu Yuli anak yang berapa Bu Yuli? Anak yang kedua, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau solehah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sudah 7 bulan ini biasanya ini ibunya ini harus banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, banyak-banyakin sholawat, banyak-banyak baca Quran. Karena ketika anak ini sudah 7 bulan ini kan kalau menurut medis ini dia sudah mulai naik ke atas nih, udah mulai muter, kepalanya udah mulai ke bawah, itu kepalanya udah mulai muter nih. Makanya banyak-banyakin itu baca Quran. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak baca Quran, maka insya Allah anak itu juga nanti jadi anak yang senang sama Al-Quran. Mudah-mudahan juga bisa ngapalin Quran. Kalau dangdutan melulu, waduh, ntar anaknya joget melulu. Nah, dangdutan begitu. Lah soalnya itu anak dalam perut itu sudah bisa mendengar apa yang diucapkan, apa yang terjadi di sekelilingnya. Ayah ibunya bertengkar, ini anak ini nendang-nendang nih, nendang itu ketahuan kadang-kadang sampai kelihatan bentuk kakinya tuh. Nah itu. Ini tapi kalau ayah ibunya lagi senang, lagi baca Quran, ini dia tersenyum. Makanya nanti kalau pas keluar, ini bapaknya disuruh ngajanin tuh, karena yang pertama kali nanti diperdengarkan adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat takbir, kalimat azan.
Makanya azan itu bukan hanya dilakukan, dikumandangkan untuk sholat saja. Kita bersyukur, kita dapat anak, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu kejadian yang luar biasa, disunnahkan kita untuk kumandangkan azan. Ada kita dapat anugerah lahiran anak, Ibu Yuli nih dapat anugerah lahiran anak. Insya Allah nanti mudah-mudahan lahirnya lancar, normal, dan juga mudah. Ya, mudah lahirannya tidak susah. Ini nanti diazankan sama orang tuanya. Ketika kita misalnya ada musibah, ada kebakaran hebat, ada gempa bumi atau ada hujan lebat, itu kita juga disunnahkan untuk memandangkan azan. Kita lagi jalan di hutan ternyata ada ular atau ada singa, waduh, kita sunnah untuk azan. Tapi Iya. itu khusus bapak aja kan Pak? Ya. Bisa aja. Boleh juga, yang perempuan azan juga, gak apa-apa sambil lari tapinya. Jangan diem aja. Ntar kalau diem aja dipatok ular. Iya. Buat ular. Ya kalau perempuan kalau misalnya nggak mau azan ya paling tidak bertakbir. Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah. Ya tidak azan pun tapi dengan kalimat-kalimat yang lain. Memang azan ini kan disunahkan, dikumandangkan oleh kaum pria, laki-laki. Yang ibu-ibu bisa mengganti azan itu dengan dengan istighfar, dengan subhanallah dan seterusnya. Nah, jangan kayak kemarin tuh kan ada yang kejadian yang di belakang gereja itu, yang di situ tuh yang jalan waktu ya. Dipatok ular, udah itu diikat kakinya biar enggak itu udah diikat udah sampai rumah sakit, dasar masih segar tuh sama ini dilepas. Itu bisa ditutup mau praktek ini. Iya, bisa ditutup mau praktek itu. Masa suster jaga bilang udah Pak, lepasin aja Pak. Coba kalau misalnya disuntik dulu, disuntik vaksin dulu, tuh udah mulai sakitnya udah mulai nyebar itu vaksinnya, insya Allah kalau dilepas aman. Itu, tapi ini belum disuntik, ternyata udah dilepasin, udah 1 jam nyebar itu bisanya sampai ke jantung, akhirnya biru dan akhirnya meninggal dunia. Ya memang sih kalau udah begini mah namanya ajal. Cuman kan bisa juga kalau misalnya itu kelalaian faktor manusia tuh, nah itu bisa dituntut. Kalau orang duitnya banyak itu, waduh, ini bisa ini jadi mau praktek nih, gitu. Nah ini jadi ketika ada suatu kejadian yang besar, maka bisa juga kita itu mengumandangkan azan yang laki-laki, yang perempuan itu bisa dengan kalimat-kalimat istighfar. Kalau misalnya juga ada kematian, itu juga kematian kan sesuatu yang besar. Siapa sih yang gak takut sama mati? Semua juga pasti takut mati. Takut, apalagi yang belum punya amal kebaikan yang baik, pasti dia takut mati. Makanya kalau ada kematian itu juga ketika dia mau dipendam, itu juga bagus disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Artinya biar nih orang-orang yang masih ada ini sebagai peringatan, jangan nanti dia itu malah lengah. Itu ingat tuh, teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu tuh udah dikubur. Kalau orang sudah dikubur mah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nih, azan. Jangan anak kita nggak pernah diajarin azan, pas ngumandangin azan salah. Hayya 'alas shalah akbar. Waduh, nih gara-gara anaknya nggak pernah diajarin azan nih. Makanya kalau ada perlombaan azan tuh anak ikutin dah tuh. Anak disuruh ngikut. Nih, yang pertama tadi adalah dengan bersyukur kita ini sudah diberikan oleh Allah kesehatan sampai 7 bulan ini, kurang lebih 2 bulan lagi ini akan melahirkan. Banyak-banyakin baca sholawat, banyak-banyakin baca Al-Quran, banyak-banyakin juga kita zikir kepada Allah. Jangan ngomong-ngomong sembarangan. Tuh kadang-kadang tuh ada yang ngomong sembarangan. Makanya kan kalau ada apa sih, kalau orang mitosnya tuh kalau ngelihat orang jelek bilangnya amin amin cabang bayi itu. Nah itu. Nah terus juga jangan lupa untuk minta doa sama orang-orang di sekitarnya, sama orang-orang yang ibu-ibu pengajian. Ini kan pasti udah solehah ini ibu-ibu pengajian Bu ya. Ya Bu.
Iya, ini aja nih seharusnya nih ikut lomba joget nih 17 Agustusan kan seharusnya mah ini dibela-belain ikut pengajian coba tuh gimana gak solehannya nih ibu-ibu nih coba tuh seharusnya ini lomba karaoke tuh tapi oh ya kan belum nanti hari Minggu ya insya Allah ada tuh insya Allah hari Minggu ini mau cuma di ini doang harinya gak apa dah tuh ya sekarang kan waktu kita nonton di tempat yang lain Bu ya. Nah selanjutnya juga ini karena siapa tahu doa dari ibu-ibu ini malah itu justru yang dikabulkan oleh Allah. Siapa tahu bah dari doanya anak-anak kecil ini itu yang justru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi doa kita mah belum itu dikabulkan karena kita banyak dosa, karena kita banyak makan-makan yang haram, malah justru dari anak-anak yang kecil atau tetangga-tetangga kita yang tidak pernah ngegosip, ya, kadang-kadang ibunya pastilah ngegosipnya, ya, apalagi kalau udah menit ketiga tuh biasanya agak sudah melenceng tuh. Menit pertama, aduh bagus banget itu, karena Pak Ustadz tadi malam ngajar kita untuk minta doa sama orang-orang sekitar kita, masih bagus Bu ya. Di menit pertama, menit kedua, iya di samping itu juga kita diajari untuk bersyukur kepada Allah karena dengan bersyukur itu Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ini masih bagus Bu ya. Terus menit ketiga mulailah itu melenceng. Iya Bu, jangan kayak si itu tuh, si Ibu Aminah tuh. Ada Ibu Aminah di sini ada? Enggak ada ya. Kalau ada Ibu Aminah berarti lagi apes lagi diomongin. Itu jangan kayak Ibu Aminah tuh, bikin Ibu Aminah pelit banget masa ditegur aja gak mau nengok, udah gitu dipanggil Bu Aminah gak mau nengok, Bu Aminah gak mau nengok, dipanggil Bu Haji Aminah baru nengok apa ya, mentang dia habis pulang haji kata ibu itu. Ya, apalagi sekarang ini kan jemaah haji kan dari Bontang kan udah mulai pada ke Madinah nih ya, udah pada mulai ke Madinah ini untuk arba'in ya. Udah ya pokoknya udah pada pergi. Ini sudah ada sekitar 500 ribuan jemaah haji Indonesia yang di Madinah sana yang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan yang ketiga tentunya Bu Yuli ini juga Bu Yuli Ermawati ini ketika 7 bulanan jangan lupa juga banyak-banyak bersedekah. Ibu Bu Yuli ini sedekah nih jangan lupa nih. Iya. Kalau biar lancar, biar nanti itu tidak mudah-mudahan itu tidak ada halangan suatu apa normal sesuai dengan yang diinginkan, jangan lupa bersedekah. Dia tetangga kanan dan kiri yang membutuhkan, kalau memang itu perlu diberikan kasih. Dan sedekah itu bukan hanya dengan uang saja. Bisa jadi kita habis masak bakso, waduh ini pengen ngasih tetangga sebelah, kasih tuh tetangga sebelah, itu namanya sedekah juga. Begini juga nih kita ngumpulin orang-orang begini, ibu-ibu pengajian untuk doa bersama, ini juga sedekah. Apalagi baksonya 2 mangkok buat Pak Ustadz, wah itu sedekahnya tambah banyak itu.